Pengertian garam. Garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan asam dan larutan basa. Secara umum, reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. Asam tambah basa menjadi garam tambah air. Pengertian hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Sehingga definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. 2. Kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. 3. Garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. 4. Garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. 5. Garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Reaksi pada hidrolisis garam. Ada 3 reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Hidrolisis sempurna terjadi dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis sebagian terjadi dari senyawa basa kuat dan asam lemah. Reaksi yang tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Contoh dari reaksi terhidrolisis garam tersebut adalah sebagai berikut. 1. Reaksi hidrolisis garam sebagian. 2. Reaksi hidrolisis garam sempurna. Sifat garam pada hidrolisis sempurna memiliki bergantung pada nilai Ka dan Kb. Apabila jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka garam tersebut bersifat basa. Cara menghitung nilai pH. Cara menghitung nilai pH dari garam-garam tersebut adalah sebagai berikut. Jika garamnya berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka nilai garam dari basa kuat dan asam lemah adalah pH lebih besar dari 7. Garam ini bersifat basa, nilai konsentrasi OH- adalah, sedangkan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya bergantung pada nilai ketetapan masing-masing, yaitu jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral atau pH sama dengan 7. Sedangkan jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam atau pH kurang dari 7, maka nilai H+. Jika nilai Kb lebih besar dari Ka, maka nilai garam tersebut adalah pH kurang dari 7 dan sifat garamnya bersifat basa, nilai OH-. Manfaat hidrolisis garam dalam kehidupan. Proses hidrolisis garam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah 1. Garam amonium nitral NH4 NO3 yang merupakan campuran dari basa lemah dan asam kuat, sehingga garam ini bersifat asam. Amonium nitrat biasanya digunakan untuk alat kompres. 2. Monosodium glutamat atau MSG C5H8NO4Na merupakan garam yang bersifat basa. MSG merupakan campuran dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini biasanya digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan. 3. Cangkang moluska seperti Cyprasis merupa tersusun oleh kalsium karbonat CaCO3. Garam ini bersifat basa. 4. Kalium nitrat adalah garam yang bersifat netral. Garam ini terbentuk dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Kalium nitrat biasanya digunakan sebagai bahan pengawet dalam sosis KNO3. Contoh soal pH dari larutan garam NH4CN 0,2 m. Diketahui KaHCN sama dengan 4,0 x 10-10 mol per L. KbNH3 sama dengan 1,8 kali 10-5 mol per L adalah, pembahasannya adalah KH sama dengan KW per Ka. Kb sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 per 4 kali 10 pangkat min 10 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,38 mol per L. H plus sama dengan akar KW Ka per Kb sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 14 kali 4 kali 10 pangkat min 10 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 14,9 kali 10 pangkat min 10. Jadi pH sama dengan negatif log H plus sama dengan negatif log
14,9 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 8.827. Jika ada kurangnya, kita minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena kita orangnya ikhlas.